Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi 2 jam sebelum closing time frame weekly ya, kita akan update teman-teman untuk pergerakan dan juga berita-berita yang ada di market. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 7 April 2025. Kondisi dari Bitcoin dan kawan-kawan hari ini sudah mulai mengalami drop ya, penurunan ke kisaran level 79 ribuan. Jadi pergerakan Bitcoin tiba-tiba mengalami fase koreksi lanjutan setelah kita melihat performance yang cukup bagus di hari Sabtu dan juga hari Minggu kemarin. Kita akan mulai masuk ke pembahasannya dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data dari Jepang, akan rilis data foreign reserve, ya reserve US dollar milik dari negara Jepang. Kemudian ada rilis data juga tentang confidence indicator untuk ekonomi Jepang jam 12 siang nanti. Lalu Indonesia pun juga akan merilis data USD reserve mereka ya. Selain itu juga hari ini juga ada rilis data terkait dengan mortgage rate dari Inggris, kemudian retail sales dari Uni Eropa dan Amerika Serikat di malam harinya itu akan merilis 3-month bill auction terkait dengan obligasi surat lelang 3 dan juga 6 bulan. Data-data tersebut impact-nya mungkin akan kecil terhadap pergerakan dari US dollar, jadi sepertinya hari Senin ini market akan cenderung lebih stabil. Teman-teman, kalau kita lihat sementara ini beritanya semua terkait dengan tarif pajak yang baru saja diberlakukan oleh Donald Trump. Ya, per 6 April kemarin memang benar-benar mengejutkan banyak sekali negara di mana Trump akhirnya mengambil keputusan yang bisa dibilang banyak mengkhawatirkan untuk negara-negara berkembang seperti itu. Dan aku sendiri mencoba untuk melihat titik terangnya ini ada di mana. Kalau kita melihat sebenarnya dari kondisi sekarang itu kebanyakan negatif. Pertama dari tarif pajak tadi udah jelas ya bahwa itu sangat menekan banyak negara yang sebelumnya mengandalkan ekspor akhirnya harus menerima kenyataan karena tarif ekspornya cenderung mengalami peningkatan seperti itu. Impact-nya adalah akan ada banyak negara yang mengubah kebijakan mereka yang sebelumnya mungkin mereka ekspor ke Amerika Serikat, sekarang mungkin beralih ke negara-negara berkembang. Jadi negara-negara berkembang ini bakalan sangat sulit sih sebenarnya. Yang pertama, produk lokal itu akan menjadi tumpuan penting. Kalau produk lokalnya gagal bersaing, maka otomatis akan dibanjiri produk import dari negara yang lain. Ya, kalau itu terjadi, maka perekonomian akan sangat tergantung dengan yang namanya import. Kalau perekonomian sebuah negara tergantung sama yang namanya import, maka ya kebijakan yang diambil oleh pemerintah pun juga akan banyak intervensi dari negara lain sehingga impossible kedaulatan negara bisa tercapai. Kalau kita lihat dari kondisi seperti itu tentu saja adalah kondisi yang negatif. Tapi kalau kita lihat dari sudut positifnya, kebijakan dari tarif pajak ini tentu saja akan memberikan impact jangka pendek yang negatif, seperti inflasi akan cenderung naik, tapi lambat laun nanti banyak negara juga akan melakukan penyesuaian-penyesuaian mereka sendiri. Ya, perekonomian akan cenderung melemah. Seperti itu. Kalau perekonomian melemah, di satu sisi memang negatif. Mata uang mungkin akan turun, kemudian juga perlambatan ekonomi terjadi, banyak PHK. Tapi itu juga memberikan impact akan ada penurunan inflasi. Kalau inflasi turun, daya beli masyarakat turun, hal yang bisa terjadi adalah bank sentral mau nggak mau harus bisa menurunkan suku bunganya untuk membuat perekonomian ini tetap berjalan. Seperti itu. Jadi ya positifnya ada, cuman kebanyakan negatif lah untuk sekarang ini. Kalau kita melihat dari The Fed-nya sendiri, rencana pemangkasan suku bunga itu baru akan mulai muncul di bulan Juni. Ya, bulan Juni probability dari Fed memangkas suku bunga 25 basis point sampai di 66,2%.
Artinya mulai bulan Mei kemungkinan market akan mulai merespon dengan berita-berita bagus. Jadi teman-teman, hari ini kita berada di bulan April, Mei, Juni. Kita punya 2 bulan ke depan ya untuk melihat berita-berita baik. Tapi sepertinya hal tersebut baru akan terjadi di Mei. Apalagi bulan Mei itu terkenal sebagai sell on May and go away, yang artinya ya keluar di bulan Mei, karena biasanya bulan Mei itu cenderung negatif, cenderung merah. Banyak perusahaan-perusahaan merilis laporan keuangan mereka di bulan Mei, dan itu bisa menyebabkan aksi jual juga seperti itu. Dan ya seringkali memang bulan Mei ini terindikasi sebagai waktunya buat jualan. Tapi kalau itu terjadi, andai kata ya bulan Mei ini banyak yang sell off, maka akan ada diskon yang besar. Justru ini menjadi titik balik untuk banyak investor pungut barang balik lagi gitu. Jadi mungkin tidak di awal bulan Mei ya, tapi menjelang bulan Juni ini karena ada katalis yang bagus, bisa jadi market baru akan mulai recover di akhir-akhir bulan Mei seperti itu. Jika kita melihat dari fear and greed-nya Bitcoin, sementara ini kita masih dalam kondisi yang negatif ya. Market masih cenderung fear, bahkan selama sebulan penuh ya kita berada dalam kondisi market ini masih ketakutan, narasi-narasi cenderung negatif ya, pergerakan Bitcoin juga cenderung turun. Saya ada sedikit tertarik ya untuk melihat teman-teman cuitan dari Oscar Darmawan. Ini adalah CEO dari Indodax ya teman-teman, CEO dan foundernya. Jadi dia nge-tweet kemarin, kita memasuki era perdagangan tidak bebas lagi. Era yang sama dengan yang terjadi di tahun 1930. Era dunia menjadi fragmented. Ya, setiap negara harus mengandalkan produksinya sendiri. Era di mana kalau sejarah berulang akan diikuti dengan konflik besar. Hati-hati semuanya. Ini menurut saya adalah sebuah peringatan untuk kita semua untuk lebih waspada. Ya, waspada bukan berarti kita harus panik, tapi kita harus bersiap-siap, teman-teman. Pertama, rupiah kita terus turun. Bahkan kabarnya rupiah itu sudah hampir ke 17.000 ya. Itu parah banget untuk sebuah mata uang yang mana di kala saat ini indeks dolar mengalami kenaikan. Sorry, mana chartnya? Nah ini. Oh, indeks dolar ini sudah turun sebenarnya, teman-teman, meskipun jangka pendek dia ada kenaikan. Tapi overall mata uang di negara Asia Tenggara itu rata-rata udah mulai mengalami kenaikan atas dolar. Tapi khusus untuk rupiah, yang aku perhatikan rupiah itu terus mengalami penurunan, kemerosotan. Apalagi kalau teman-teman mantau berita di negeri sendiri, itu berita terkait dengan pembongkaran kasus korupsi itu terus terjadi. Belum lagi ada kontroversi terkait dengan undang-undang yang baru ya tentang dui fungsi. Ya itu banyak dikritik lah sama masyarakat. Tapi yang pasti impactnya adalah indeks saham Indonesia pun juga turun karena katanya investor luar banyak yang keluar dari Indonesia. Itu berarti kan tingkat kepercayaan dari investor luar terhadap Indonesia ini makin lama makin turun. Impactnya apa? Impactnya ya harga rupiah kita juga terus mengalami kemerosotan. Apalagi sekarang ada tarif pajak ini. Gitu. Jadi ini menurut saya sangat mengkhawatirkan. Bayangin teman-teman berada di Indonesia, mungkin secara pendapatan itu standar ya kan. Kita dihadapi dengan kenaikan-kenaikan harga pangan, harga bahan-bahan pokok, terus juga dihadapi dengan inflasi pada rupiah. Itu menurut saya sangat-sangat challenging sih. Jadi harus pintar-pintar nih mengelola rupiah kalian. Kalau kalian nabung, simpan di tempat yang safe. Simpan di tempat yang setidaknya itu nggak tergerus parah sama inflasi. Ya mungkin tergerus tapi nggak parah-parah amat lah gitu. Kita pintar-pintar cari safe haven. Kalau di saham udah pasti sahamnya turun. Kripto pun juga kurang lebih sama. Jadi alternatif yang saya lihat sekarang yaitu ada emas, mungkin juga properti, ya spesiali tanah sih. Tanah kalau mungkin bangunan itu ada penyusutan ya. Tanah itu mungkin lebih safe, mungkin juga barang-barang berharga, barang-barang berharga lainnya yang biasanya dijadikan sebagai tempat investasi. Itu saya cukup khawatir sih sama kondisi perekonomian ke depannya.
Indonesia juga diusulkan untuk, semakin dekat dengan bridge, teman-teman. Setelah Donald Trump memberikan tarif sampai 32% ya untuk tarif, ekspor dari Indonesia ke Amerika, gitu. Dan ya gimana kabarnya negara-negara bridge, apakah, sudah melakukan perlawanan terkait dengan dolar? Ini menurut saya sangat-sangat dilema ya. Di satu sisi banyak negara berusaha untuk melakukan dedolarisasi. Mereka pengen pelan-pelan keluar dari dolar, ya kan? Tapi Donald Trump dia pengusaha yang cerdik dan juga seorang nasionalis. Dia sangat membela negaranya. Jadi kalau ada negara yang pengen keluar dari cengkeraman dolar, dia pun juga tidak mau. Menaikkan tarif pajak itu yang dilakukan dan impact-nya apa? Impact-nya saat ini banyak negara-negara yang mulai melobi pemerintahan Trump, mulai mencoba untuk negosiasi. Ya, Israel sudah melakukan bahkan sebelum Trump memberikan tarif pajak. Terus Zimbabwe baru-baru ini juga dikabarkan baru mendekati Amerika Serikat. Taiwan, Vietnam bahkan pengen menghapus pajak, semua pajak ya dari Amerika Serikat supaya mereka bisa tetap ekspor gitu ke negara Amerika. Dan dikabarkan sudah sekitar 50 negara yang mencoba untuk mengajak Amerika Serikat bernegosiasi dalam 2 hari terakhir setelah keputusan tarif pajak dari Amerika Serikat. Ini kan menunjukkan bahwa meskipun banyak negara yang mencoba untuk keluar ya dari dolar, tapi ternyata pengaruh dolar itu masih sekuat itu. Dan hanya beberapa negara saja yang berani menantang Amerika Serikat seperti China contohnya. Sementara negara-negara yang lain itu masih sangat ketakutan melihat efek jangka panjangnya gitu. Melihat fenomena ini ya, banyak analis yang memprediksi bahwa tidak akan ada negara yang diuntungkan dari yang namanya perang dagang, teman-teman. Semua negara akan mengalami kerugian. Even Amerika Serikat sendiri pun juga akan mengalami kerugian. Namun Amerika Serikat ini well prepare. Mereka udah prepare jauh-jauh sebelumnya sebelum mengambil keputusan tersebut. Gitu. Amerika Serikat masih lebih strong lah dibandingkan misalkan dengan negara-negara berkembang. Dari Forbes ya juga melakukan survei. Ini survei yang dilakukan kepada banyak eksekutif perusahaan-perusahaan besar terkait dengan kebijakan dari Donald Trump. Jadi intinya adalah pertanyaannya adalah apakah ya ketika Trump memimpin eksekusi daripada economic plan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini akan efektif? Ya, kebanyakan menilai no. Artinya adalah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Trump itu cuma mendapatkan 1 dari 5. Artinya cuma dapat ranking 1 dibandingkan dengan 5 surveyor gitu atau 5 orang yang disurvei. Artinya ini ratingnya jelek lah. Gampangnya seperti itu. Jadi dari para eksekutif perusahaan-perusahaan besar pun menilai bahwa kebijakan yang diambil Trump ini akan merugikan mereka. Gitu. Jadi sebenarnya ini rating yang negatif dari sudut pandang pengusaha kepada Presiden Trump. Kemudian juga kalau kita lihat dari data yang lain ya, saat ini bisa dibilang tidak akan ada yang diuntungkan, teman-teman. Tidak akan ada yang diuntungkan. Banyak negara juga yang sangat mengecam apa yang dilakukan oleh Trump. Tapi ya inilah realitanya. Kita harus bisa survive, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dari apa yang ada. Kemarin jumlah yang kena liquid di market long, ya position long itu meningkat, teman-teman. Kalau kita perhatikan sekitar 692 juta US dollar melayang di posisi long dalam 24 jam terakhir. Ini mengindikasikan memang banyak sekali investor yang masih yakin Bitcoin ini bisa rebound dari area supportnya. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk lihat ya gimana kondisi dari chart, di mana memang kondisi dari market sekarang ini penuh dengan ketidakpastian, itu sudah pasti. Market Bitcoin pun juga agak susah gerak dalam beberapa waktu terakhir ya. Belakangan ini memang cenderung ya sulit lah secara movementnya. Kemudian juga kalau kita melihat dari beberapa indikator memang di posisi sekarang ini sangat-sangat krusial gitu. Dari saya sendiri melihat pergerakan Bitcoin masih mendapatkan tekanan meskipun sekarang sebenarnya level Bitcoin itu berada di level yang cukup menarik. Ada di area support kisaran area 80
Ya, sebenarnya masih ada possibility untuk Bitcoin turun sampai 77.000. Kita udah sering bahas ya. Dan itu kalau kita perhatikan juga dari segi movement Bitcoin yang masih belum terlalu bagus, ini mengindikasikan sebuah sinyal yang bisa dibilang harap-harap cemas, apalagi buat teman-teman yang pegang altcoin. Kemarin Bitcoin dominance itu naik sampai 5%. Ethereum turun sampai 1.600 ya, Solana bahkan ke kisaran level 107. XRP turun 7% kemarin, Litecoin, Dogecoin, Cardano turun 10 dan 11%. Worldcoin bahkan turunnya sampai 16%. Kemudian Algorand, Tau, Virtual, Mudeng, Habar, Sui juga sama, turunnya sampai belasan persen. Satu koin yang aku perhatikan agak kuat itu ya Tron, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mantau Tron. Tron ini belakangan agak sedikit kuat ya. Di saat banyak altcoin drop sekitar belasan persen, Tron ini cuma turun 2,8%. Ya, even dia lebih kuat daripada Bitcoin saat ini. Gitu. Sementara yang lain rata-rata merah sih. Kita menjelang closing weekly time frame hari ini. Pergerakan Bitcoin sementara ini masih negatif. Closing di weekly kemarin, weekly sebelumnya ya, itu juga jelek, negatif. Ada potential bearish engulfing dan sekarang dikonfirmasi dengan satu candle merah, maka mantaplah sudah. Ya, jadi possibility untuk turun itu akan cenderung lebih besar. Volume smart money pada Bitcoin di perdagangan kali ini juga masih cenderung lemah, volume perdagangan juga cenderung lemah. Jadi indikasinya masih mengarah ke level yang negatif. Dan saya cukup apresiasi banget buat teman-teman yang kemarin sudah memberikan komentar kalian ya. Satu komen yang menarik menurut saya adalah apakah hari Senin ini Bitcoin bakal ngikutin S&P 500? Dalam artian Bitcoin di hari Sabtu memang agak kuat, tapi itu adalah indikator lagging ya, dan ujung-ujungnya Bitcoin ngikutin S&P 500 yang memang sudah turun 6% di hari Jumat kemarin gitu. Dan ternyata hari ini baru direspon sama Bitcoin, guys. Duh, bener lagi ya kemungkinan Bitcoin ini lagging dari S&P 500. Sebenarnya Bitcoin ini masih ngikutin S&P 500, cuma kemarin itu kebetulan aja lagi lagging terlambat untuk ngikutin. Dan sekarang di hari Minggu kemarin dan juga hari Senin subuh ini Bitcoin udah mulai menunjukkan gerak-gerik yang dia itu sebenarnya masih ngikutin S&P 500 ya. Jadi ya Bitcoinnya masih cenderung negatif, ya ya itu sih teman-teman. Jadi market Bitcoin masih sangat-sangat dipengaruhi oleh trader asal Amerika Serikat ya. Sekarang gimana? Dari saya sih kita tunggu closing weekly aja. Kemungkinan sih bakalan negatif. Kalau hal tersebut terjadi, kita semua harus siap-siap. Siap-siap itu berarti sedia payung sebelum hujan. Andai kata kalau memang Bitcoin ini turun di bawah dari level 77.000, maka potensi untuk Bitcoin turun lebih dalam akan sangat-sangat terbuka. Bisa ke 60 ribuan maybe, 62.000, 66.000. Itu apalagi kita terakhir kali kan bikin new all time high Bitcoin itu di 2021 ya. Itu ada di kisaran 67 ribuan. Ya 66.000, 67.000 lah. Itu akan menjadi level yang sangat-sangat krusial ya, teman-teman. Sejauh ini banyak yang percaya bahwa Bitcoin nggak akan turun di bawah level tersebut. Ya semoga saja benar. Tapi kalau andai kata itu terjadi, ya kita harus siap-siap. Ya itu sih kalau kita lihat dari kondisinya market sekarang ini. Sementara saya sendiri belum terlalu mau menghakimi. Ya better kita tunggu closing weekly time frame-nya nanti jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara ini Bitcoin masih dalam under pressure. Seller masih aktif jualan, smart money-nya kosong, mengindikasikan memang market masih khawatir seperti itu, masih fear ya. Fear-nya masih cukup tinggi pada market. Oke, gitu aja. Kita tunggu hari Senin gebrakan-gebrakan apa yang akan diambil Donald Trump. Apakah akan banyak negara yang bakalan melunak terkait dengan tarif pajaknya Trump sehingga mereka bisa melakukan
rekonstruksi ulang terkait dengan tarif pajaknya, dan kalau itu terjadi, Donald Trump juga cenderung melunak, perang dagang intensitasnya bisa berkurang, itu bisa jadi good news sih untuk market gitu. Tapi sementara ini mungkin kita akan masih dibanjiri tentang berita-berita dari tarif pajak. Oke deh, biar nggak terlalu lama gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya akun Telegram, feel free to join. Ya, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.